revolusioner sejati. Dipandu oleh perasaan cinta yang besar. Di luar jendela kita, saat dunia modern berdengung dan berputar, ada bisikan dari nama-nama lama yang telah lama tertidur. Nama-nama yang diukir bukan pada batu nisan yang dingin, melainkan pada daun-daun waktu yang berbisik. Malam ini, saat selimut hangat memanggilmu, dan denyut nadi melambat menjadi irama yang lebih tenang, kita akan melakukan perjalanan kembali ke pelukan mimpi yang menenangkan, menuju kisah seorang pemuda yang namanya bergema seperti lagu protes, namun hidupnya berakhir dalam keheningan yang jauh. Ernest Tito, seorang anak lelaki yang tumbuh di antara buku-buku dan asma yang sulit, sebuah jiwa yang haus akan keadilan. Sebelum ia menjadi Che Guevara, simbol yang sekarang terlukis di dinding-dinding yang jauh dan bergema dalam mimpi yang belum terpenuhi. Kita akan melihat bukan ikon yang keras, tetapi manusia yang lembut. Jiwanya yang berjuang melintasi benua di atas sepeda motor, mencari bukan perang, melainkan kebenaran yang lebih sunyi. Jika kata-kata ini membawa Anda lebih dekat untuk tidur, biarkan saluran ini tetap di sisimu juga, seperti lentera kecil di samping tempat tidur. Sekarang, pejamkan matamu. Biarkan sejarah menjadi sebuah dongeng yang tenang. Saat kita menarik napas lembut dan membiarkan diri kita tenggelam dalam kehangatan malam ini, kita memulai kisah kita jauh di Argentina yang luas dan berangin. Di sana, di kota Rosario yang ramai, seorang anak lelaki terlahir, Ernest Tito, dengan nama keluarga De la Serna, sebelum ia menemukan panggilan lain untuk dirinya sendiri. Ia adalah seorang anak yang ditakdirkan untuk hidup bukan di bawah sorotan lampu yang keras, melainkan di bawah naungan bayangan sejarah. Namun ia selalu membawa cahaya buku di tangannya. Masa kecilnya ditandai bukan oleh permainan yang riuh di bawah matahari yang cerah, tetapi oleh perjuangan sunyi dengan asma, penyakit yang mengikatnya ke rumah, memaksanya untuk menemukan petualangan di antara halaman-halaman yang lusuh. Dari Dickens hingga Neruda, dari Freud hingga Marx, dunia menjadi kanvas pikirannya. Tempat ia bebas dari sesak napas yang sering mencekiknya. Ia belajar berhitung dan berempati dari keheningan kamarnya. Di sana, ia menyerap pelajaran pertama tentang ketidakadilan. Bagaimana tubuh yang lemah dapat membatasi semangat, dan bagaimana masyarakat dapat membatasi kehidupan. Kualitas ini, ketenangan reflektif yang datang dari malam-malam tanpa tidur, akan membentuknya lebih dari latihan militer manapun. Keluarganya, dengan semangat bohemian yang lembut, mendorong rasa ingin tahu yang tak terbatas ini. Mereka mengajarinya bahwa buku adalah senjata, dan keraguan adalah sebuah kebijaksanaan. Saat ia tumbuh, ia memutuskan untuk melawan kelemahan tubuhnya dengan tekad yang keras. Ia berenang di perairan dingin, ia bermain rugby dengan keberanian yang kadang-kadang bodoh. Ia menolak untuk didefinisikan oleh batas-batas tubuhnya. Dan dalam perlawanan sunyi terhadap asma inilah, ia mengembangkan keinginan yang mendalam dan tulus untuk menjadi seorang dokter. Dokter yang tujuannya bukan hanya menyembuhkan penyakit yang terlihat,
tetapi juga penyakit sosial yang lebih besar, sebuah bisikan yang lebih besar tentang kepedulian manusia. Ketika ia memasuki masa muda, ia adalah gambaran seorang intelektual yang lembut, selalu membawa buku, selalu siap untuk sebuah perdebatan yang tenang. Pikirannya sudah melampaui batas-batas Argentina, melihat ke utara dan selatan, ke pegunungan Andes yang menjulang tinggi, ke desa-desa yang tersembunyi. Di sanalah, di dalam jiwa benua yang besar dan sunyi, ia percaya letak kebenaran yang sesungguhnya, bukan di aula-aula universitas yang berdengung. Dan begitu, saat malam semakin dalam, perjalanannya bergerak diam-diam ke depan. Tahun 1951, Ernestito, yang kini berusia 20-an dan masih seorang mahasiswa kedokteran, membuat keputusan sunyi yang akan mengubah segalanya. Ia bersama temannya, Alberto Granado, memutuskan untuk meninggalkan meja belajar yang rapi dan memulai perjalanan, bukan dengan kapal mewah atau kereta yang nyaman, melainkan dengan Norton 500 cc yang tua dan reyot yang mereka juluki La Poderosa Segundo, yang perkasa kedua. Ini bukanlah perjalanan yang direncanakan untuk kemuliaan, melainkan untuk kejelasan, untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri keindahan yang tersembunyi dan penderitaan yang tak terdengar dari Amerika Latin. Bayangkan saja dua pemuda yang meluncur di bawah langit selatan yang luas. Angin meniup debu, menyanyikan lagu di telinga mereka. Perjalanan ini adalah pelajaran yang nyata tentang kerendahan hati. Mereka sering jatuh, sepeda motor itu sering rusak, mereka bergantung pada kebaikan orang asing, pada makanan yang ditawarkan di desa-desa yang nyaris tidak terlihat di peta. Setiap kilometer yang mereka tempuh adalah pengikis lembut terhadap idealisme teoretis mereka, mengubahnya menjadi pengetahuan yang teruji. Mereka melihat keagungan Machu Picchu yang sunyi, sisa-sisa peradaban yang telah lama tertidur. Dan di antara keagungan itu, mereka melihat kemiskinan yang dalam dan menusuk hati. Mereka melihat para penambang Chili, wajah mereka dihitamkan oleh debu, yang setiap napas mereka adalah perjuangan. Mereka berbagi malam-malam dingin dengan pasangan petani yang tidak memiliki apa-apa selain harapan yang terkikis. Dan setiap pertemuan itu, setiap pandangan mata yang lelah, menusuk hati sang dokter muda, mengubahnya. Ia mulai memahami bahwa sakitnya orang-orang ini bukan hanya tentang kuman atau virus. Itu adalah penyakit sistemik yang lebih dalam. Penyakit ketidakadilan yang merayap dan merusak jiwa benua itu. Sepeda motor mereka mogok di Chili, memaksa mereka untuk berjalan kaki, untuk bergerak lebih lambat. Dan dalam irama langkah kaki yang lebih lambat itulah, kebenaran mulai berbisik lebih keras. Ia melihat keindahan yang rusak. Ia melihat potensi yang terbuang. Saat roda sepeda motor itu akhirnya menyerah, dan Ernestito harus melanjutkan perjalanannya dengan cara yang lebih lambat dan lebih intim. Perjalanannya menjadi sebuah ziarah. Ia tidak lagi sekadar seorang turis yang lewat. Ia menjadi seorang pengamat yang berpartisipasi. Ia menghabiskan waktu di koloni penderita kusta di Peru, di tengah lembah Amazon yang lembab dan terpencil. Tempat peradaban terasa seperti mitos yang jauh. Di sana, di antara orang-orang yang terasing dan terbuang itu, ia menyaksikan
sebuah paradoks yang lembut. Tubuh mereka mungkin dihancurkan oleh penyakit, namun semangat mereka seringkali lebih utuh dan lebih murah hati daripada orang-orang yang ia temui di kota-kota yang kaya. Masyarakat di sana hidup di bawah bayang-bayang stigmatisasi. Namun mereka berbagi apa yang mereka miliki dengan kebaikan yang mengejutkan. Ingatlah, tujuan awalnya adalah mengobati. Namun apa yang ia temukan adalah bahwa obat yang paling dibutuhkan bukanlah salep atau suntikan, melainkan martabat. Ia melihat bagaimana pasien kusta yang dipisahkan dari dunia oleh ketakutan dan prasangka menemukan kekuatan dalam komunitas mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan pengakuan bahwa mereka adalah manusia seutuhnya. Dan dari tangan yang ia goyangkan tanpa sarung tangan, dari wajah yang ia dengarkan dengan sabar, ia belajar lebih banyak tentang kemanusiaan daripada yang bisa diajarkan oleh buku kedokteran manapun. Momen-momen di sepanjang sungai Amazon, saat ia melihat kapal-kapal kayu meluncur sunyi di bawah kanopi hutan yang luas, memberinya waktu untuk refleksi yang dalam. Ia mulai menulis di buku catatannya dengan bahasa yang semakin kritis. Ia tidak lagi hanya mendiagnosis penyakit fisik. Ia mulai mendiagnosis penyakit sosial dan politik dari seluruh benua. Ia melihat dirinya, seorang anak dari kelas menengah yang nyaman, sebagai bagian dari masalah. Dan dengan kelembutan yang menyakitkan, ia memutuskan untuk melepaskan bagian itu dari dirinya. Ia menyadari bahwa garis-garis peta dan batas-batas negara adalah ilusi yang diciptakan untuk memisahkan. Sedangkan pengalaman penderitaan di bawah kekuasaan yang tidak adil, itu adalah bahasa universal yang mengikat semua orang yang ia temui. Dari pegunungan Andes yang tinggi hingga hutan-hutan yang gelap, ada benang merah dari harapan yang tertunda. Benang ini, ia yakini, hanya bisa ditenun menjadi masa depan yang lebih baik melalui tindakan yang sama-sama universal dan berani. Dan begitu, saat malam semakin dalam, perjalanannya bergerak diam-diam ke depan. Perjalanan panjang yang melelahkan itu berakhir, namun hanya dalam arti geografis. Perjalanan batin Ernestito baru saja dimulai. Ia kembali ke Buenos Aires untuk menyelesaikan studinya. Tetapi ia kembali sebagai orang yang berbeda. Wajahnya yang dulunya cerah kini membawa bayangan reflektif dari apa yang telah ia saksikan. Ia menyelesaikan gelarnya dalam bidang kedokteran pada tahun 1953. Tetapi jubah putih seorang dokter di rumah sakit yang steril terasa terlalu sempit baginya. Ia tidak bisa lagi memisahkan pekerjaannya sebagai penyembuh dari panggilan yang lebih besar untuk mengubah struktur masyarakat yang menyebabkan begitu banyak penderitaan. Ia melihat bahwa merawat orang sakit hanya di tingkat individu adalah sia-sia. Jika setiap hari sistem itu menciptakan lebih banyak korban. Keputusan telah dibuat. Ia tidak akan membangun praktik pribadi yang nyaman. Ia akan membawa alat-alat kedokterannya dan hati nuraninya kembali ke jalanan benua itu. Ia memutuskan untuk pergi lagi. Kali ini ke Guatemala yang pada saat itu sedang mengalami gejolak sosial dan eksperimen politik yang langka dan berani.
Sebuah upaya untuk reformasi tanah yang moderat, yang dengan cepat menarik perhatian Amerika Serikat. Ini adalah saat-saat di mana ia mulai bergaul dengan para pengasingan politik. Orang-orang yang membawa beban kekecewaan dan harapan yang terpendam di punggung mereka. Di sana, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan eksternal dapat menghancurkan harapan reformasi yang damai. Ia melihat intervensi yang kejam dan sunyi yang menggulingkan pemerintahan. Jacobo Arbenz yang terpilih secara demokratis. Pengalaman di Guatemala ini adalah pelajaran terakhir yang dingin dan keras. Sebuah pembaptisan api yang mengubah idealismenya yang lembut menjadi keyakinan yang keras dan tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa perubahan sejati tidak akan datang dari pembicaraan yang baik atau dari pemungutan suara yang damai, tetapi dari perlawanan yang terorganisir. Di antara para pengasingan ini, di tengah perdebatan yang intens dan asap rokok yang tebal, ia mulai dipanggil dengan sebutan yang ramah, namun tegas, Chi. Panggilan yang sederhana ini, ungkapan sehari-hari Argentina untuk sapaan akrab, untuk hey atau teman, menjadi lambang takdirnya. Itu adalah pelepasan terakhir dari Ernestito yang lama dan kelahiran seorang revolusioner yang tenang. Ketika Guatemala jatuh di bawah tekanan dan kekerasan, Chi terpaksa melarikan diri ke Meksiko. Ia tiba di sana bukan sebagai seorang dokter yang mencari pekerjaan, tetapi sebagai seorang idealis yang mencari sebuah gerakan. Ia membawa serta di dalam tasnya bukan hanya alat bedah, tetapi keyakinan yang membara dan sinis. Keyakinan bahwa kekerasan sistematis hanya bisa dilawan dengan kekuatan yang sama terorganisirnya. Dan di kota yang ramai itu di Mexico City, ia siap untuk takdirnya. Ia baru saja selesai membaca novel tentang seorang pria bernama Faust. Dan ia menunggu persimpangan. Jalan yang sunyi yang akan mempertemukannya dengan seorang pengasingan Kuba yang baru saja dibebaskan dari penjara. Seseorang bernama Fidel Castro. Panggung telah disiapkan di bawah langit Meksiko yang gelap untuk pertemuan yang akan mengguncang sejarah. Sebuah kisah yang akan kita tenggelamkan lebih dalam di bab berikutnya. Bab 2, Debu Meksiko dan Janji Sierra Maestra. Saat kita membiarkan keheningan malam menyelimuti kita, kita bergerak melintasi peta. Dari kekecewaan yang tenang di Guatemala, kita menemukan diri kita berada di hiruk-pikuk Mexico City yang hangat dan berdebu. Di tengah kota yang ramai ini, yang telah lama menjadi tempat berlindung bagi para pemberontak dan pemikir yang diasingkan, takdir sedang menenun benangnya dengan cara yang paling sunyi dan tak terduga. Chi sekarang bukan lagi seorang siswa atau dokter yang sedang mencari, melainkan seorang idealis yang fokus dan telah terluka. Ia mencari sebuah wadah untuk keyakinannya yang baru ditemukan. Mexico City adalah tempat ia berjuang untuk mencari nafkah sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit. Namun, pikirannya berada di tempat yang jauh. Ia merindukan tindakan yang dapat menyembuhkan bukan hanya luka individual, tetapi luka kolektif yang ia saksikan di seluruh Amerika Latin. Dan kemudian di sebuah apartemen yang sederhana di musim panas tahun 1955, sebuah pertemuan terjadi. Pertemuan yang terasa seperti gravitasi yang tak terhindarkan. Chi
diperkenalkan kepada Fidel Castro, seorang pengacara Kuba yang ambisius dan baru saja dibebaskan dari penjara setelah percobaan kudeta yang gagal. Fidel adalah seorang pria dengan suara yang keras dan kehadiran yang magnetis. Sebuah kontras langsung dengan Che yang tenang dan reflektif. Bayangkan saja adegan itu. Dua jiwa yang terluka dan termotivasi duduk bersama, berbicara larut malam. Che dengan asma yang kadang-kadang mencekiknya, mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Fidel tentang ketidakadilan di Kuba di bawah rezim Batista. Che telah lama menghindari ideologi yang berpusat pada satu negara. Pandangannya selalu pan-Amerika. Tapi dalam narasi Fidel, ia mendengar resonansi dari semua penderitaan yang ia saksikan di sepanjang jalan raya Andes. Pembicaraan mereka bukan tentang kemenangan yang gemilang, tetapi tentang tugas yang berat, tentang etika perlawanan. Che, sang dokter, pada awalnya setuju untuk bergabung dengan ekspedisi yang direncanakan Fidel hanya sebagai tenaga medis. Namun, saat diskusi mereka berlanjut, saat mereka menyadari bahwa mereka berbagi kerinduan yang sama untuk keadilan yang utopis, sebuah ikatan yang lebih dalam terbentuk, ikatan persaudaraan yang sunyi di tengah kegelapan politik. Inilah titik balik yang lembut. Seorang dokter yang damai memutuskan untuk mengangkat senjata. Ini bukanlah keputusan yang dibuat dalam kemarahan, melainkan sebuah kesimpulan yang dingin dan logis setelah menyaksikan kejatuhan demokrasi di Guatemala. Ia menyimpulkan bahwa jika keadilan tidak bisa datang dari pena atau dari pemungutan suara, maka ia harus datang dari hutan. Dan begitu, saat malam semakin dalam, perjalanannya bergerak diam-diam ke depan. Momen-momen di Meksiko itu berubah menjadi periode persiapan, rahasia, dan intens. Che terlibat dalam pelatihan gerilya bersama para pengasingan Kuba lainnya. Itu adalah masa-masa yang ditandai oleh ketidaknyamanan, ketegangan, dan kebersamaan yang mendalam. Mereka menyewa sebuah rancho terpencil di luar kota, di mana mereka berlatih tanpa henti, berjalan dalam kegelapan, belajar navigasi, dan merawat senjata tua. Bagi Che, ini adalah sebuah kontras yang tajam dengan hari-hari Nia di perpustakaan. Namun, ia membawa disiplin intelektualnya ke dalam disiplin militer. Ia belajar dengan cepat dan dengan cepat mendapatkan rasa hormat dari para rekannya yang kagum pada tekadnya yang tenang, terutama karena penyakit asmanya yang persisten. Ia tidak meminta keringanan. Ia mendorong dirinya sendiri lebih keras daripada yang lain. Sejak saat itu, ia mendapatkan tempatnya, bukan hanya sebagai dokter mereka, tetapi sebagai salah satu dari mereka. Seorang pejuang yang bersemangat. Ikatan yang terbentuk di rancho itu, ikatan persaudaraan dan kepercayaan mutlak, akan menjadi dasar dari setiap kemenangan dan kekalahan mereka di masa depan. Mereka semua berbagi impian yang sama, yang diucapkan dengan bisikan di sekitar api unggun di malam hari, di bawah langit Meksiko yang bertabur bintang. Sebuah visi tentang Kuba yang bebas dan bermartabat. Che menemukan bahwa ia memiliki bakat alami untuk kepemimpinan. Bukan kepemimpinan yang berteriak dan mendominasi, melainkan kepemimpinan yang tenang dan didasarkan pada contoh. Ia adalah orang yang akan selalu ada di barisan depan,
Ia adalah orang yang akan memastikan para rekannya dirawat. Bahkan saat ia sendiri berjuang untuk bernapas dalam ketenangan. Dan keberanian inilah ia secara bertahap mengambil peran sebagai salah satu komandan kunci Fidel. Saat perencanaan semakin matang dan perahu tua yang akan membawa mereka ke Kuba, ketegangan menjadi nyata dan tenang. Mereka tahu bahwa ekspedisi mereka adalah tindakan putus asa, bahwa peluang mereka untuk berhasil adalah kecil. Mereka berlayar menuju ketidakpastian total, meninggalkan kenyamanan dan keamanan, bahkan keamanan yang relatif dari pengasingan. Saat senja menjelang akhir November tahun 1956, Granma, sebuah kapal pesiar tua yang dirancang untuk 12 orang, meninggalkan Tuspan, Meksiko, dengan 82 revolusioner yang berdesakan di dalamnya. Bayangkan saja suasana di atas kapal kecil itu. Mereka tidak berlayar dengan angin yang damai. Mereka berlayar di tengah laut yang bergelombang dan badai tropis. Kelebihan muatan dan kelelahan, penderitaan di atas ombak yang ganas. Ini adalah awal yang jauh dari kata heroik. Itu adalah sebuah penderitaan yang sunyi dan menyakitkan. Kapal itu penuh sesak dengan orang, senjata, dan idealisme yang basah. Makanan menipis. Dan di tengah kondisi yang tidak manusiawi itu, Chi berjuang melawan serangan asma yang parah. Di tengah mual dan kegelapan, ia melakukan tugasnya sebagai dokter, merawat luka dan penyakit para rekannya. Bahkan saat setiap tarikan napasnya sendiri adalah perjuangan. Momen-momen penderitaan di atas kapal ini, di mana kematian terasa begitu dekat, adalah pemurnian terakhir, memisahkan yang gigih dari yang menyerah. Pelayaran itu seharusnya memakan waktu 5 hari, tetapi mereka tertunda. Selama berhari-hari mereka berada di tengah lautan yang kejam. Mereka akhirnya mencapai pantai Kuba pada dini hari tanggal 2 Desember tahun 1956. Jauh dari jadwal dan lokasi yang direncanakan. Mereka mendarat di rawa-rawa bakau yang tebal dan berlumpur di Las Coloradas. Tempat yang salah, pada waktu yang salah. Pendaratan itu adalah bencana yang sunyi. Mereka terdampar di lumpur tebal, harus meninggalkan sebagian besar peralatan dan perbekalan mereka. Kelelahan mereka luar biasa. Segera setelah mereka berhasil merangkak keluar dari rawa dan mencapai daratan yang lebih kering, mereka terdeteksi dan diserang oleh pasukan rezim Batista. Itu adalah sebuah penyergapan yang tiba-tiba dan brutal. Dalam kekacauan yang mengerikan itu, sebagian besar kelompok itu dibubarkan, ditangkap, atau terbunuh. Chi terluka di leher dan diserang oleh asma, menghadapi momen yang menentukan. Ia berdiri di antara 2 tas. Satu berisi perbekalan medis, yang lain berisi amunisi. Ia harus memilih. Dalam bisikan yang cepat, ia mengambil tas amunisi. Inilah saat di mana Dr. Ernesto Guevara secara resmi dan tragis lenyap, dan Komandan Chi lahir di tengah lumpur dan tembakan. Setelah penyergapan yang mengerikan itu, hanya segelintir kecil orang yang tersisa. Dari 82 orang yang berlayar dengan keyakinan, kurang dari 20 orang yang berhasil melarikan diri ke dalam kegelapan dan kekacauan. Chi termasuk di antara mereka. Sekelompok kecil ini yang terpisah, kelelahan, dan putus asa, terpaksa bersembunyi dan bergerak secara terpisah. Mereka berjuang untuk menemukan jalan mereka melalui hutan Kuba yang asing dan tebal. Pikirkan sejenak malam-malam yang panjang dan dingin di tengah hutan. Mereka hidup
dari apa yang bisa mereka temukan, menghindari patroli musuh, tidur sebentar-sebentar dengan perut kosong. Keadaan ini adalah ujian fisik dan spiritual yang paling ekstrem. Di tengah keputusasaan inilah semangat sejati dari para revolusioner yang tersisa mulai bersinar. Mereka tidak punya apa-apa selain komitmen mereka yang tersisa satu sama lain. Chi, yang masih menderita luka-lukanya, mengambil peran sebagai pemersatu dalam kelompok kecil yang tersisa. Ia menggunakan pengetahuannya sebagai dokter untuk merawat luka-luka. Ia menggunakan ketenangan dan kecerdasannya untuk menjaga moral. Dengan setiap langkah yang menyakitkan, mereka bergerak lebih tinggi, menuju benteng alami dari pegunungan Sierra Maestra yang sunyi dan berkabut. Sierra Maestra adalah bentangan pegunungan yang luas, hijau dan berlumut. Tempat di mana peradaban terasa sangat jauh. Disinilah, jauh di atas awan, sisa-sisa kelompok Granma akhirnya berkumpul kembali. Satu persatu. Jumlah mereka kurang dari 20 orang, tetapi di bawah kepemimpinan Fidel dan dengan kehadiran Tenang Chi, mereka mulai menata ulang mimpi mereka yang hampir hancur. Che menemukan keindahan yang suram dalam pengasingan di pegunungan ini. Di sini, di tengah pohon-pohon yang lembab dan kabut yang tebal, ia dapat berpikir, ia dapat merencanakan, dan yang paling penting, ia dapat memulai pembangunan masyarakat yang ideal yang ia yakini. Mereka tidak hanya bersembunyi, mereka mendirikan basis untuk sebuah operasi yang lebih besar, sebuah gerakan yang akan membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan kepercayaan total pada rakyat biasa. Di dalam kesunyian pegunungan inilah, Che mulai mendokumentasikan pemikirannya tentang perang gerilya. Ia melihat hutan sebagai sekolah, di mana setiap daun yang jatuh dan setiap langkah yang dibuat adalah pelajaran taktis dan ideologis. Ia bukan hanya seorang pejuang, ia adalah seorang filsuf yang berjuang, yang bertekad untuk membuktikan bahwa sekelompok kecil pria yang termotivasi, yang didukung oleh kebenaran dapat mengalahkan mesin negara yang besar. Kisah tentang bagaimana kelompok kecil yang hancur ini bertahan dan tumbuh di tengah pegunungan yang sunyi. Bagaimana mereka mengubah keputusasaan menjadi kekuatan yang tenang dan terorganisir adalah kisah yang akan kita tenggelamkan lebih dalam saat kita melangkah ke bab 3. Sebuah bab di mana seorang dokter yang tenang menjadi komandan yang legendaris. Saat embusan napasmu melambat dan pikiranmu mulai tenang, kita melangkah lebih dalam ke dalam kabut dan keheningan pegunungan Sierra Maestra. Disinilah, di ketinggian yang sunyi dan terasing, kelompok kecil yang nyaris binasa itu menemukan tempat perlindungan dan lahan subur untuk sebuah ide. Ini bukanlah sekadar tempat persembunyian, melainkan tempat lahirnya sebuah revolusi dan sebuah teori. Che Guevara di Sierra Maestra tidak hanya menjadi komandan militer, ia menjadi arsitek dan hati nurani dari gerakan itu. Di tengah hutan yang lembab, di mana aroma tanah basah dan daun yang membusuk berbaur dengan asap rokok yang tipis, ia mulai membangun struktur dan disiplin yang akan membedakan mereka dari kelompok pemberontak biasa. Ia adalah pemimpin yang keras, namun adil. Disiplinnya berasal dari kebutuhan, bukan dari kekejaman. Ia memberlakukan aturan yang ketat,
tidak ada penjarahan, perlakuan hormat terhadap petani lokal, dan hukuman berat untuk pelanggaran moral. Bagi Xi, perang gerilya bukan hanya tentang menembak dan bergerak. Itu adalah tentang membangun masyarakat yang adil di dalam bayang-bayang perang. Sebuah demonstrasi nyata dari dunia yang mereka perjuangkan. Bayangkan saja, di malam hari, di sekitar api unggun yang tersembunyi, Qi sang dokter akan merawat luka-luka yang ia temukan, baik yang disebabkan oleh peluru maupun yang disebabkan oleh kemiskinan. Dan di siang hari, ia akan mengajar. Ia akan memberikan pelajaran, membaca, dan menulis kepada para petani dan rekrutan muda, mengubah mereka dari sekadar prajurit menjadi warga negara yang sadar. Baginya, sebuah peluru sama pentingnya dengan sebuah buku. Ia percaya bahwa seorang revolusioner harus memiliki pemahaman ideologis yang sama kuatnya dengan keahliannya dalam bertempur. Kehadirannya di camp memberikan irama yang tenang dan serius. Ia jarang berbicara tanpa tujuan. Setiap kata, setiap perintah memiliki bobot intelektual. Dialah yang mendokumentasikan setiap pelajaran, setiap kegagalan dan kemenangan kecil, mengubah pengalaman praktis dari perang hutan menjadi kerangka kerja teoretis. Sebuah cetak biru untuk perlawanan di masa depan yang kemudian dikenal sebagai Guevarisme. Dan begitu, saat malam semakin dalam, perjalanannya bergerak diam-diam ke depan. Qi segera diangkat menjadi komandante oleh Fidel. Sebuah pengakuan atas keberaniannya yang dingin dan keahliannya yang taktis. Namun, gelarnya tidak mengubah sifatnya. Ia tetap menjadi pria yang tenang dan reflektif. Ia memimpin kolom gerilyawannya dengan perpaduan kehati-hatian medis dan keberanian ideologis. Ia sering mendirikan rumah sakit lapangan di gubuk-gubuk sederhana, merawat baik pejuang maupun penduduk lokal, menegaskan komitmennya bahwa mereka ada untuk melayani rakyat. Momen-momen di dalam hutan yang sepi itu penuh dengan ironi yang tenang. Qi yang berjuang melawan asma yang semakin parah karena kelembapan dan kelelahan adalah simbol ketahanan bagi orang-orangnya. Ia akan sering duduk di malam hari, bersandar pada pohon, menghirup obatnya, kemudian melanjutkan menulis dengan pena dan buku catatannya. Ia mencatat strategi untuk mengejutkan patroli musuh. Ia mencatat kebutuhan untuk reformasi agraria. Ia mencatat filosofi pencerahan di tengah kegelapan perang. Perannya sebagai guru sangat penting. Ia mendirikan sebuah surat kabar kecil, El Cubano Libre, yang dicetak dengan susah payah di kamp rahasia. Melalui surat kabar ini dan melalui diskusi tanpa henti, ia menanamkan lebih dari sekadar semangat juang. Ia menanamkan pemahaman yang mendalam tentang mengapa mereka berjuang. Ini adalah pembedaan yang halus namun mendasar. Mereka tidak berperang karena mereka benci, melainkan karena mereka memiliki visi tentang apa yang bisa terjadi. Qi percaya bahwa kekuatan moral seorang gerilyawan jauh lebih penting daripada jumlah mereka. Ia memimpin dengan memberi contoh pengorbanan yang ekstrem, selalu berbagi makanan dan persediaan terakhirnya. Ia membangun sebuah aura yang didasarkan pada kekakuan etika, membuat para prajuritnya percaya bukan hanya pada dirinya, tetapi pada ide yang diwakilinya, sebuah manusia baru. Seorang revolusioner yang dimotivasi oleh solidaritas dan cinta akan keadilan. Dalam setiap serangan mendadak yang berhasil, dalam setiap desa yang mereka bebaskan sementara,
Chi melihat konfirmasi teorinya bahwa rakyat yang terorganisir dengan kepemimpinan yang berprinsip pada akhirnya akan mengalahkan kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Perang itu sendiri menjadi sebuah pelajaran dan hutan menjadi universitas mereka. Gerakan gerilya yang dipimpin Chi mulai berkembang melampaui Sierra Maestra. Mereka mulai meraih kemenangan taktis yang kecil namun signifikan. Kemenangan-kemenangan ini tidak disebabkan oleh kekuatan yang luar biasa, melainkan oleh kecerdasan, pengetahuan tentang medan, dan moral yang unggul. Che mengajarkan anak buahnya bahwa kecepatan dan kejutan lebih berharga daripada jumlah peluru. Salah satu momen yang paling mencolok adalah pertempuran La Plata, di mana Che memimpin serangan yang berhasil pada barak militer yang dijaga ketat. Kemenangan ini, yang kecil dalam skala global, adalah sebuah pernyataan keras di Kuba. Para pemberontak tidak hanya bersembunyi, mereka menyerang. Dan yang lebih penting dari kemenangan militer, mereka memperlakukan tawanan perang dengan bermartabat, sebuah perbedaan yang tajam dari kekejaman rezim Batista. Ini adalah bagian dari perang moral Chi. Ketika gelombang mulai berbalik, Chi ditugaskan dengan misi yang lebih besar, memimpin kolomnya ke dataran rendah dan membawa perang ke provinsi Las Villas, tepat di jantung Kuba. Ini adalah perjalanan yang sangat berat. Berbulan-bulan dihabiskan untuk bergerak melintasi dataran yang terbuka dan berbahaya, di mana mereka rentan terhadap serangan udara. Chi memimpin mereka dengan langkah yang tenang dan tabah. Selama perjalanan yang berbahaya ini, di bawah tekanan dan kelelahan, ideologinya mengeras. Ia mulai menulis draft awal dari apa yang akan menjadi bukunya, Guerra de Guerrillas. Disinilah ia merumuskan prinsip-prinsipnya, ide bahwa gerilyawan bisa menciptakan kondisi revolusioner, bahkan ketika semua kondisi lain tampaknya tidak mendukung. Prinsip ini yang disebutnya FOCO atau fokus adalah pengkristalan dari apa yang ia pelajari dari keberhasilan yang nyaris mustahil dari kelompok Granma. Ia merenungkan perlunya pengorbanan total dari seorang revolusioner, seseorang yang memperlihatkan kepekaan yang luar biasa terhadap masalah dan cinta tanpa batas kepada rakyat. Baginya, revolusi bukanlah pekerjaan paruh waktu. Itu adalah pengudusan total jiwa seseorang. Refleksi ini tentang kebutuhan akan manusia baru yang beretika sempurna adalah inti emosional dari apa yang ia perjuangkan. Dan di tengah kemajuan yang lambat dan penuh perjuangan ini, mereka semakin dekat dengan sebuah kota yang akan menjadi ujian terakhir bagi teori dan taktik Chi. Kota Santa Clara. Pergerakan ke Las Villas memuncak pada akhir tahun 1958 dengan pertempuran Santa Clara. Ini adalah pertarungan yang menentukan, bukan lagi perang gerilya kecil, melainkan pertempuran perkotaan yang brutal dan terorganisir. Chi dan pasukannya, meskipun kalah jumlah dan persenjataan, menggunakan akal-akalan dan penentuan posisi yang cerdik. Momen paling ikonik dari pertempuran itu adalah penghancuran kereta lapis baja yang membawa bala bantuan untuk Batista. Chi, dengan ketenangan yang dingin, memimpin operasinya, menggunakan bulldozer sederhana dan koktail Molotov. Itu adalah kemenangan akal atas kekuatan kasar, sebuah simbol puitis dari revolusi yang menang. Kejatuhan Santa Clara adalah pukulan mematikan bagi rezim Batista yang moralnya runtuh seperti dinding yang ditabrak, dan
revolusi telah menang. Che Guevara memasuki Havana bukan di belakang tank yang menggelegar, melainkan dengan aura pahlawan yang tenang. Ia telah beralih dari dokter yang berjuang melawan asma di hutan yang terpencil, menjadi arsitek kemenangan yang damai. Namun, kemenangan membawa tantangan baru yang jauh lebih sunyi dan lebih kompleks. Che tidak lagi berhadapan dengan musuh yang bersenjata di pegunungan. Ia sekarang berhadapan dengan birokrasi, politik, dan administrasi. Ia ditunjuk ke posisi kekuasaan yang tinggi, mulai dari memimpin benteng militer La Habana hingga menjadi kepala Bank Nasional dan kemudian Menteri Perindustrian. Inilah transisi yang menyakitkan dan kontradiktif. Bagaimana seorang gerilyawan yang idealis dan mencintai kebebasan dapat beradaptasi dengan kekakuan kompromi dalam mengelola sebuah negara. Che membawa kedisiplinan dan idealismenya ke dalam kekuasaan. Ia mencoba menerapkan visi manusia baru ke dalam ekonomi dan administrasi. Ia menolak gaji tinggi. Ia bekerja tanpa lelah. Dan ia mencoba untuk menghilangkan ego dan kepentingan pribadi dari pemerintahan. Namun, hutan telah memberinya musuh yang jelas. Birokrasi memberinya musuh yang licik dan tak terlihat. Ia mulai merasakan kekecewaan yang tenang, melihat bagaimana birokrasi yang lambat dan kepentingan pribadi merusak kesucian. Ide revolusioner. Pria yang ingin menyembuhkan luka sosial harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mengelola sebuah negara jauh lebih kotor daripada memimpin pasukan gerilya. Keputusan-keputusan yang harus ia ambil di Havana, keputusan ekonomi, keputusan politik, mulai terasa seperti pengkhianatan yang lembut terhadap kesederhanaan etika di Sierra Maestra. Sebuah bisikan mulai tumbuh di dalam dirinya bahwa takdir sejatinya bukanlah di belakang meja, melainkan kembali ke medan perjuangan yang lebih murni. Pria yang baru saja memegang salah satu kekuasaan tertinggi di Kuba akan segera melepaskannya. Ia akan memilih lagi jalan yang sunyi dan berbahaya, mencari kehangatan revolusi murni yang telah ia tinggalkan. Sebuah kisah tentang pengorbanan yang mendalam dan kesepian ideologis yang akan kita selami saat kita masuk ke bab 4. Saat kamu semakin tenang dalam tidurmu, kita tinggalkan hutan Sierra Maestra yang lembab dan memasuki kantor-kantor pemerintahan di Havana yang berdengung. Transisi ini dari keheningan kamp gerilya ke hiruk-pikuk birokrasi adalah sebuah kejutan yang tenang bagi jiwa Che Guevara. Ia kini adalah salah satu orang paling kuat di Kuba, seorang menteri industri dan kepala Bank Nasional. Namun, di balik jas resminya, ia tetap menjadi seorang komandante dengan hati seorang penyair. Ia mencoba menerapkan disiplin, moral, dan etika perjuangan ke dalam mesin negara yang lambat. Ia memperkenalkan konsep kerja sukarela yang masif, seringkali memimpin dengan memberi contoh, menghabiskan akhir pekannya di pabrik tebu, mengangkat dan memotong dengan tangan. Baginya, ini bukan sekadar tugas ekonomi, melainkan ritual moral, cara untuk menciptakan manusia baru yang ia impikan. Seorang warga negara yang termotivasi oleh kesadaran, bukan oleh insentif moneter, namun idealismenya yang murni, berbenturan dengan kenyataan yang suram. Che melihat bagaimana efisiensi birokrasi, perhitungan ekonomi yang dingin, dan kekurangan sumber daya yang kronis merusak cita-cita utopisnya. Ia berjuang melawan korupsi yang halus, melawan ego dan kepentingan pribadi yang mulai muncul kembali di antara para pemimpin.
Ia menemukan bahwa musuh yang paling licik bukanlah tentara bersenjata, melainkan sifat manusia itu sendiri. Kelemahan dan keserakahan yang tenang. Kekecewaan ini memberinya pandangan yang semakin global dan mendesak. Ia mulai melihat Kuba bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sebuah contoh yang harus direplikasi. Pikirannya melayang melintasi lautan ke benua yang masih berjuang di bawah cengkeraman kolonialisme dan neokolonialisme. Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan begitu, saat malam semakin dalam, perjalanannya bergerak diam-diam ke depan. Sebagai wajah ideologis Kuba yang baru, Che memulai perjalanan diplomatik yang panjang. Ia melakukan perjalanan ke seluruh dunia, berdiri di mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengunjungi ibu kota negara-negara yang baru merdeka. Ia berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh gairah, mengecam ketidakadilan global dan mendesak negara-negara dunia ketiga untuk bersatu. Perjalanan ini adalah periode refleksi yang mendalam baginya. Di Moskow, di Peking, di Aljazair, ia melihat dan merasakan kompleksitas ideologi yang berbeda. Di Aljazair, dalam sebuah pidato yang terkenal, ia mengecam keras negara-negara sosialis yang secara diam-diam bersalah atas eksploitasi terhadap negara-negara yang lebih miskin. Ini adalah momen kejujuran yang menusuk. Dia tidak hanya mencari sekutu, dia mencari kemurnian ideologis. Di setiap negara yang ia kunjungi, ia mencari jiwa revolusioner yang ia temukan di Sierra Maestra. Namun, ia seringkali menemukan politik yang dingin dan realisme ekonomi yang tumpul. Ia semakin menyadari bahwa posisinya sebagai menteri, sebagai bankir, membatasi peran sejatinya. Ia adalah seorang pejuang, seorang guru, seorang dokter, bukan seorang administrator yang terkurung di balik meja eksekutif. Pada saat yang sama, ia merasakan beban kesepian yang tenang, jauh dari peperangan yang sederhana dan etika yang jelas di hutan. Ia merasa semakin terasing dari kehidupan pribadinya dan bahkan dari beberapa rekannya di Kuba. Hatinya selalu berada di tempat yang paling membutuhkan perjuangan, di tempat yang paling menderita. Ia mulai membuat keputusan sunyi untuk melepaskan segalanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengkhotbahkan pengorbanan kepada dunia jika ia sendiri masih menikmati kenyamanan relatif dari kekuasaan negara. Keputusan ini bukanlah pelarian dari tanggung jawab, melainkan panggilan hati nurani yang keras. Ia harus kembali menjadi seorang prajurit yang berkelana untuk menghidupkan kembali nyala api revolusioner murni yang ia rasakan hampir padam di dalam birokrasi Havana. Bagian 2. Melepaskan ikatan dan surat perpisahan yang sunyi. Keputusan Che untuk meninggalkan Kuba dan semua kekuasaannya adalah salah satu tindakan pengorbanan paling puitis dalam sejarah politik. Ini adalah pelepasan yang disengaja dari kemewahan, keamanan, dan cinta keluarga demi apa yang ia yakini sebagai panggilan yang lebih tinggi, solidaritas internasional. Pada tahun 1965, ia secara rahasia menulis surat perpisahan yang akan dibacakan oleh Fidel Castro, sebuah dokumen yang dipenuhi dengan kehangatan dan ketenangan. Di dalamnya, ia secara resmi mengundurkan diri dari semua jabatan, melepaskan kewarganegaraan Kubanya, dan yang paling menyentuh, ia melepaskan utang materialnya. Ia hanya meninggalkan kenang-kenangan sederhana untuk istri dan anak-anaknya. Ia meyakini bahwa seorang revolusioner
harus bepergian ringan, membawa hanya keyakinan dan tas ransel. Surat perpisahan itu adalah refleksi yang indah tentang persahabatan dan komitmen. Ia menulis kepada Fidel, "Saya secara formal melepaskan jabatan saya sebagai menteri. Status saya sebagai komandan kewarganegaraan Kuba saya, dan semua hubungan resmi lainnya. Saya merasa telah memenuhi bagian tugas saya yang mengikat saya dengan revolusi Kuba di wilayahnya, dan saya mengucapkan selamat tinggal." Ia meyakinkan temannya bahwa satu-satunya ikatan yang tersisa adalah ikatan ideologi. Bayangkan saja momen di mana surat itu dibacakan kepada publik. Tidak ada di sana. Ia sudah menjadi bayangan, sudah dalam perjalanan. Ia telah pergi dengan diam-diam, menyamar, tanpa sorotan, tanpa upacara. Ia pergi seperti seorang pertapa yang mencari kebenaran yang lebih murni, meninggalkan kursi kekuasaannya untuk tidur lagi di hutan. Tujuan pertamanya, Kongo, sebuah negara yang baru merdeka, dicabik-cabik oleh perang saudara. Ia percaya bahwa disinilah ia bisa menerapkan pelajaran dari Sierra Maestra untuk membantu kaum pemberontak. Ini adalah sebuah eksperimen yang diselimuti kerahasiaan total. Ia menyamar, bahkan mencukur janggutnya yang ikonik, mengubah penampilannya. Ia bergerak seperti hantu. Perjalanan Chi ke Kongo adalah periode yang kelam dan sunyi. Penuh dengan kekecewaan yang tenang, ia memimpin sekelompok kecil pejuang Kongo di sepanjang pantai Danau Tanganyika, di tengah hutan yang asing dan cuaca yang tidak bersahabat. Namun, di sini ia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada pasukan musuh. Ia menghadapi perbedaan budaya yang tidak dapat dijembatani dan kurangnya kesadaran revolusioner di antara sekutu lokalnya. Ia melihat kurangnya disiplin, kurangnya komitmen, dan ketidakpercayaan yang mengikis gerakan itu dari dalam. Pria yang telah mengkristalkan prinsip-prinsip Foucault di Kuba, bahwa sekelompok kecil pria yang berprinsip dapat mengobarkan revolusi, harus menyaksikan teorinya gagal di hadapan realitas Afrika yang kompleks. Ia menyadari bahwa ideologi yang diekspor tanpa akar yang dalam di tanah dan jiwa rakyat tidak akan berhasil. Asmanya memburuk dengan parah. Kesehatan fisiknya menurun. Setelah beberapa bulan yang penuh perjuangan yang brutal, baik melawan musuh maupun melawan keputusasaan yang sunyi, Chi dipaksa untuk mengakui kekalahan. Ia menarik pasukannya kembali. Sebuah keputusan yang pahit dan memilukan. Ia kembali ke Kuba, tetapi secara rahasia. Ia harus bersembunyi di Kuba, seperti seorang pengasingan di rumahnya sendiri. Periode persembunyian ini adalah waktu yang tenang dan introspektif. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menulis dan merenungkan pelajaran dari kegagalan di Kongo. Ia menyimpulkan bahwa ia harus mencari tempat lain. Tempat di mana ia bisa menemukan kembali kemurnian perjuangan. Tempat di mana ia bisa membuktikan validitas ideologinya. Meskipun hatinya sakit, semangatnya tidak pernah padam. Kegagalan ini hanya memperkuat tekadnya untuk memberikan pengorbanan tertinggi. Ia melihat takdirnya yang tidak terhindarkan. Ia harus menciptakan 2, 3 banyak Vietnam di seluruh dunia. Setelah merenung, ia memilih tempat yang jauh dan terpencil untuk pertempuran terakhirnya, yaitu Bolivia, sebuah negara di jantung Amerika Selatan dengan pegunungan dan hutan yang keras. Ia akan kembali ke benua tempat ia pertama kali menemukan dirinya sebagai seorang dokter yang bepergian. Ia akan kembali untuk menghadapi akhir yang sunyi dan heroik. Ia sekali lagi mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Sekali lagi mengubah penampilannya
dan bergerak ke dalam kegelapan yang lebih dalam, meninggalkan kenyamanan dan keamanan Kuba dan menuju hutan Bolivia. Di sana, ia akan mencari kemenangan atau keheningan abadi. Sebuah kisah tentang perjuangan terakhir yang tragis dan puitis yang akan menjadi fokus dari bab 5 kita. Saat keheningan malam kini begitu dalam dan kamu merasa semakin dekat dengan tidur, kita mengikuti langkah-langkah sunyi Che Guevara menuju perjalanan terakhirnya. Sebuah perjalanan yang terasa seperti elegi yang panjang dan suram. Setelah kegagalan yang pahit di Kongo dan periode refleksi rahasia di Kuba, Che sekali lagi melepaskan segala kemewahan dan identitas. Ia memutuskan untuk kembali ke benua kelahirannya, Amerika Latin, untuk menjalankan apa yang ia yakini sebagai takdirnya. Tujuan yang dipilihnya adalah Bolivia, sebuah negara yang berada di persimpangan gunung dan hutan, tempat yang dianggap oleh banyak orang sebagai titik lemah di benua itu. Dengan nama samaran Ramon, ia memasuki hutan Bolivia pada akhir tahun 1966 bersama sekelompok kecil pejuang Kuba dan beberapa rekrutan lokal Bolivia. Ini adalah usaha yang diselimuti oleh kerahasiaan dan bahaya yang ekstrem. Di hutan yang asing ini, di mana udara lembab dan tebal dan kanopi pohon menghalangi cahaya matahari, Che kembali ke peran aslinya. Seorang gerilyawan yang berjuang di tengah keterasingan. Ia mencoba untuk menerapkan kembali ajaran Sierra Maestra. Tetapi keadaan di Bolivia jauh lebih keras dan tidak menguntungkan. Ia menemukan perlawanan di antara para petani lokal yang takut dan tidak terbiasa dengan ideologi revolusioner yang diimpor. Dukungan yang mereka harapkan tidak pernah datang. Ini adalah periode perjuangan fisik yang brutal. Asma Che semakin parah dan ia sering menderita serangan yang melumpuhkan. Ia menulis di buku hariannya dengan nada yang semakin melankolis, mencatat pergerakan yang melelahkan, kurangnya makanan, dan rasa pengkhianatan yang semakin merayap dari luar. Pria yang telah memimpin ribuan orang dan berdiri di mimbar PBB, kini berjuang di tengah rimba dengan kelompok yang semakin menipis. Dan begitu, saat malam semakin dalam, perjalanannya bergerak diam-diam ke depan. Kelompok gerilya Che yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional (EL) adalah sekelompok kecil pria yang terisolasi dan kelelahan. Mereka harus terus bergerak, menghindari pengejaran yang intensif yang didukung oleh Amerika Serikat. Mereka diburu di tanah yang asing oleh tentara yang semakin termotivasi dan diperlengkapi dengan baik. Che tetap mempertahankan disiplinnya yang keras, bahkan dalam keadaan yang paling putus asa. Ia terus menulis, mencatat setiap detail, setiap kesalahan, dan setiap pelajaran. Ia menanggung penderitaan fisik yang ekstrem tanpa keluhan. Pria yang pernah menjadi simbol kekuasaan Kuba kini berada di titik terendah. Ia adalah seorang pahlawan tragis yang berjuang bukan untuk kemenangan yang realistis, melainkan untuk menjaga kemurnian sebuah ide. Ada momen-momen refleksi yang mendalam di dalam buku hariannya. Ia menulis tentang rasa sakit kehilangan rekan-rekannya yang gugur, tentang penderitaan penyakitnya. Ia berpegangan pada keyakinannya yang teguh, bahwa perjuangan di Bolivia hanyalah satu fokus di antara banyak fokus, dan bahwa pengorbanannya akan memicu revolusi yang lebih besar di tempat lain. Tetapi kenyataannya adalah pengasingan. Tidak ada dukungan dari luar, komunikasi yang terputus, dan rasa isolasi ideologis yang membebani bahunya.
Pria yang pernah memimpikan manusia baru yang dipenuhi solidaritas, kini dikelilingi oleh ketidakpercayaan, kelelahan, dan rasa takut. Chi semakin kurus, semakin lemah, tetapi matanya mempertahankan intensitas idealisme yang tenang. Ia bergerak maju, bukan karena ia mengharapkan kemenangan, melainkan karena ia tidak bisa melakukan hal lain. Bagi Chi, kembali adalah pengkhianatan terhadap cita-cita, dan satu-satunya jalan ke depan adalah pengorbanan. Perjuangan yang keras dan sunyi itu akhirnya mencapai titik puncaknya pada bulan Oktober tahun 1967. Kelompok Chea telah terdesak hingga ke tepi jurang. Mereka kehabisan perbekalan dan mereka dikelilingi. Keberadaan mereka telah terungkap oleh seorang informan dan tentara Bolivia. Dengan bantuan dan pelatihan dari intelijen Amerika, mendekat pada tanggal 8 Oktober tahun 1967, di Ngarai Quebrada del Euro yang sunyi, terjadi pertempuran terakhir yang tidak seimbang. Chi dan sisa-sisa pasukannya yang lelah melakukan perlawanan yang putus asa. Chi dalam keadaan kelelahan dan kesulitan bernapas akibat asma, tidak dapat melepaskan tembakan secara efektif. Senjatanya rusak, dan ia tidak dapat menembak. Penangkapannya adalah sebuah momen yang tenang dan anti-klimaks. Ia ditangkap dalam keadaan terluka di kaki, lelah, dan tanpa perlawanan. Saat ia ditangkap, ia dilaporkan mengatakan kepada tentara yang menangkapnya, "Jangan tembak, saya Che Guevara, dan saya lebih berharga bagi Anda hidup-hidup daripada mati." Kata-kata ini yang merupakan perpaduan antara keputusasaan taktis dan kesadaran sejarah mengakhiri perjalanan revolusionernya di medan pertempuran. Ia dibawa ke sekolah yang kumuh dan terpencil di desa La Higuera, tempat yang sunyi dan sederhana, jauh dari mata dunia. Di dalam ruang kelas yang gelap itu, Che menghabiskan malam terakhirnya. Ia tetap tenang, tabah, dan menantang. Ia menolak untuk memberikan informasi yang akan membahayakan siapapun. Ia menghadapi takdirnya dengan martabat yang tenang. Bayangkan saja, pria yang dulunya adalah simbol perlawanan global, kini ditahan di ruang kelas yang ditinggalkan. Ia menolak makanan yang ditawarkan, tetapi ia meminta untuk merokok. Di tengah keheningan yang dingin itu, ia menunggu, sadar bahwa keputusannya untuk kembali ke hutan telah membawa ia ke akhir yang ia tahu akan datang. Sebuah kesunyian yang mencekiknya. Pagi hari tanggal 9 Oktober tahun 1967, keputusan telah dibuat. Para pemimpin militer Bolivia, setelah konsultasi dengan penasihat Amerika, memutuskan bahwa Che Guevara terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup dan diadili. Mereka takut bahwa pengadilannya akan menjadi panggung bagi ide-ide revolusionernya dan bahwa ia akan menjadi simbol yang lebih kuat dari dalam penjara. Eksekusinya dilakukan dengan tenang dan tergesa-gesa. Di ruang kelas yang sunyi itu, Chi dilaporkan berdiri tegak, menolak untuk mengikat matanya, dan kata-kata terakhirnya, bisikan yang ditujukan kepada salah satu sersan yang ragu-ragu untuk menembaknya. "Tembaklah, dasar pengecut. Kamu hanya akan membunuh seorang pria." Sebuah kalimat yang puitis dan penuh keberanian, yang merangkum keyakinannya bahwa ide-ide tidak dapat dibunuh. Dengan suara tembakan itu, perjalanan fisik Ernesto Che Guevara berakhir. Tubuhnya kemudian dibawa ke Valle Grande, di mana ia dipamerkan kepada dunia sebagai bukti kemenangan atas pemberontakan. Di tengah kelelahan perang dan ketegangan politik, wajahnya yang kini damai dalam kematian menjadi ikon, sebuah potret yang tragis dan abadi.
Namun, kematiannya tidak mengakhiri kisahnya. Sebaliknya, itu melahirkannya kembali. Dalam keheningan rimba Bolivia, seorang dokter yang lembut dan seorang pejuang yang keras menemukan kedamaian. Terakhirnya, sebuah simbol lahir dari ketiadaan. Warisan Qi bukanlah tentang darah dan senjata, melainkan tentang pertanyaan abadi yang ia ajukan kepada dunia. Apakah keadilan itu hanya untuk segelintir orang? Ia adalah pengingat yang sunyi bahwa idealisme, meskipun seringkali berakhir tragis, memiliki kekuatan untuk terus menginspirasi. Bahwa seorang manusia dapat melepaskan kekuasaan, kekayaan, dan kenyamanan hanya untuk kesetiaan pada sebuah cita-cita. Saat kamu tenggelam dalam kehangatan tempat tidurmu, pejamkan matamu. Biarkan kisah Che Guevara menjadi bisikan sunyi, bukan sebagai seruan untuk bertindak, melainkan sebagai sebuah refleksi tentang biaya yang harus dibayar untuk idealisme yang murni. Seorang pria yang memilih jalan yang keras dan sunyi, yang mencari sebuah dunia yang lebih adil. Dan dengan nafas yang dalam dan tenang, kita biarkan kisah ini, dan kamu hanyut ke dalam tidur. Jika kata-kata ini membawa Anda lebih dekat untuk tidur, biarkan saluran ini tetap di sisimu juga. Selamat malam.